Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita menyanjung dan memuji Allah atas pertolongan Allah kepada kita semuanya untuk taat kepadanya sampai pada usia yang sudah tidak muda lagi, pada usia yang memang ini harus mapan secara kemandirian di dalam ibadah, mapan secara kebebasan di dalam menjalankan ibadah, karena perjalanannya sudah panjang. Tetapi terkadang di antara manusia itu terganggu setelah dia di usia yang sudah tidak muda lagi, terganggu oleh anaknya yang sudah dia besarkan, yang dia sudah didik. Akhirnya anak tumbuh menjadi kuat, dewasa, sudah memiliki rumah, memiliki pekerjaan. Terkadang orang tua ini masih terganggu sama anaknya. Dua kejadian yang saya jumpai. Kita memiliki teman, dari teman-teman ini, ya teman haji lah ya. Teman haji, dari teman-teman haji ini semuanya tekad ingin berangkat umroh lagi sebelum paspornya habis. Tatkala dia mau berangkat, sudah tekad, nah ini ada gangguan ini. Anaknya butuh mobil. Akhirnya dana yang digunakan untuk dia umroh untuk membelikan mobil anaknya. Kayaknya mobilnya baru ini, ya merek Avanza atau apalah ya, yang baru-baru kayak gitu saya nggak apal. Buat beli mobil, akhirnya umrohnya tertunda. Sebenarnya sudah ada duitnya, ya karena anaknya sudah punya rumah, pekerjaan tetap, kendaraan, pendidikannya sudah bagus. Anaknya minta mobil, ya akhirnya orang tuanya nanya ke saya. Ya, saya jawab, dulu memang kita wajib memberikan nafkah ke anak kita. Tapi dalam usia seperti ini, yang wajib memberikan nafkah itu bukan kita ke anak, tetapi anak ke kita. Begitu. Nah, karena saat sudah seperti ini tinggal menikmati perjuangan, ya. Tinggal menikmati apa? Perjuangan. Kalau zaman dulu,
Orang tua saling bertanya di antara mereka, anaknya sudah ngirimi wesel apa belum? Ini zaman dulu nih, ya. Jadi anak zaman dulu, Masya Allah ya, kalau kita bandingkan sekarang kayaknya masih mending zaman dulu ngirimi wesel, coba bayangkan. Nah kalau sekarang, tadi anaknya minta mobil, akhirnya dana untuk umrohnya 2 orang untuk beli mobil. Yang satu lagi sudah siap berangkat, anaknya mau S2, terus mau bikin rumah, kemudian mau daftar ini dan itu, yang semuanya butuh dana. Akhirnya ditunda juga 1 tahun. Nah, maka kita mohon kepada Allah, ini usia-usia panen. Usia-usia panen. Misalnya, udahlah ibu, bapak, ndak usah mikirin saya. Kalau mau haji monggo, kalau kurang dananya ini tak tambah. Kalau mau infak monggo, kalau kurang dananya tak tambah. Sekarang sudah nggak perlu mikir ini dan itu. Tugasnya adalah panen. Ya. Tugasnya adalah panen dari perjuangan. Ya. Saya sendiri juga sedang mempersiapkan diri di masa usia tua saya nanti. Saya juga pingin panen. Ya. Nah, pingin panen. Jadi anak-anak sudah ya istilahnya memberikan ya haknya, dan kita akan kembali menjalankan kewajiban kita ya, setelah kewajiban itu tertunaikan. Dan semoga yang ada di sini semuanya ya termasuk ya yang dimudahkan oleh Allah masuk usia panen ya, panen pahala, kesempatan ibadah, panen kasih sayang ya. Semoga Allah mudahkan. Ya hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kita kali ini insya Allah kita akan membahas tentang harta. Ternyata pembahasan harta itu sangat luas. Ya, sangat luas. Ya, tetapi nggak kita bahas semuanya. Tapi informasi sedikit nggak apa-apa. Jadi harta itu nanti sampai kepada pembahasan diantaranya itu ya hukum perdata. Karena nanti akan ada pembahasan bagaimana penyelamatan harta. Nanti juga ada pembahasan harta yang sifatnya bergerak, tidak bergerak. Ya, bagaimana definisi harta. Ya intinya pembahasan itu luas. Tetapi kita tidak akan membahas seluas itu yang kita butuhkan. Walaupun butuh juga kita tahu tentang masalah harta tadi. Seperti sekilas tadi, kita sudah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak kita, tetapi yang wajib justru anak kita kepada kita. Ya gantian. Gantian. Ya. Hadirun rahimani wa rahimakumullah. Jadi harta itu termasuk 2 perkara hiasan manusia yang ada di dunia ini. Jadi hiasan bagi manusia yang hidup di dunia ini itu ada 2. Yang pertama adalah apa? Harta. Yang kedua adalah apa? Anak ternyata. Harta dan anak. Orang banyak harta nggak punya anak, terasa belum sempurna. Orang punya banyak anak nggak ada harta, ngenes, ya. Ngenes ya, ngenes. Nah, ini. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Kahfi ini, tetapi kita nggak baca secara semuanya, sesuai pembahasan aja. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah paes. Ya, paes, perhiasan kehidupan dunia. Ini secara umum begitu. Kelanjutan ayatnya ada.
Yang intinya ya, sesuai babnya aja lah ya, kita nggak baca lanjutannya. Yang jelas harta dan anak itu paesnya kehidupan dunia. Sehingga orang berburu, berebut, berjuang untuk dua perkara ini. Banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan apa? Anak. Jadi orang yang anaknya sedikit tak sebahagia orang yang anaknya banyak. Ini. Ya, tapi sudah nggak bisa nambah lagi nggih Bu nggih? Banyak-banyakan cucu ya. Makanya ini maaf, yang tubektomi ya, tubektomi kan ada vasektomi, ada tubektomi. Yang tubektomi itu nyesel, mau dibuka kancingnya sudah gancet sehingga nggak punya anak lagi. Tubektomi itu untuk perempuan ya, yang nggak pingin hamil, akhirnya diikat itu, keluarnya indung telur. Ada juga yang pakai IUD, IUD-nya malah sampai kepeng. Ada yang suntik malah kegemukan. Ada yang pakai kapsul, masya Allah. Yang jelas banyak anak, banyak bahagia. Tapi ujiannya lebih berat, ya. Ujian lebih berat bagi. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Jadi manusia itu secara fitrah ingin dua perkara ini. Ingin kedua perkara ini. Dan Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian, kata Allah, mencintai harta itu dengan cinta yang luar biasa, yang sangat. Jadi ada rumus nih. Orang yang kepengin kaya tapi bakhil, ini akan hancur. Begitu. Ada orang yang nggak kepengin kaya tapi harta berlimpah. Sebenarnya dua perkara ini karena tidak paham sifat harta. Jadi sifat harta itu semakin digenggam, semakin dihitung-hitung, semakin dijaga, ya, semakin menjerat pemiliknya. Ya, semakin menjerat pemiliknya. Ini kisah nyata di RT saya sendiri. Ya, dia kemana-mana pakai perhiasan, kalung. Ya, pakai kalung, kalungnya besar, padahal sudah nenek-nenek. Ya, kayaknya ya sama-sama ya ini ya. Sudah nenek-nenek ya. Nah, di sini nggak ada nenek-nenek, jadi 71 tahun, dihitungnya 17 tahun. Nah, ya ini kalungnya besar, satu RT dan saya lihat. Tatkala dia didatangi oleh ajal, jadi ajal itu datang. Ya, ajal itu datang, waktu yang telah Allah tentukan, datang kepadanya, dia ditalkin. Ya, suruh mengucapkan kalimat thayyibah. Apa yang terjadi? Dia tidak mengucapkan kalimat thayyibah, yang dipegangnya adalah kalungnya. Nah ini, akhirnya nyawanya keluar, kalungnya pun nggak bisa dibawa. Ini makanya penting nih belajar ilmu harta ini. Ya, ini di dalam kitabnya Syekh Mukbil panjang lebar nih, namanya Kitabul Amwal, kitab harta. Ya, pembahasan harta ini. Jadi Allah SWT mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan sesungguhnya kalian mencintai harta itu dengan cinta yang sangat. Jadi cinta harta ini sebab datangnya petaka ini, ya. Ya, padahal fitrahnya kita cinta harta. Cuman bagaimana kita mengelola. Jadi tetap bisa menikmati harta dan tidak disusahkan oleh harta, tetapi harta masih terus bisa bertambah, sodakohnya nggak pernah henti, ya. Sementara hati kita sudah nggak begitu butuh terhadap harta. Ibu mau haji,
mau gitu. Ini ada dana, udah dananya pakai aja, ibu pakai duit ibu sendiri, ya, pakai duit ibu sendiri. Udah ini saya mau ngasih, misalnya anaknya bilang begitu, udah hartamu pakai aja, terserah mau pakai buat apalah yang kamu butuhkan untuk ya sedekah atau untuk apa silahkan, ibu nggak butuh harta kamu, nah, pakai aja daripada harta ibu nanti lusuh buat tampilan ya, buat apa? Tampilan ya. Buat bantalan. Kalau di kampung saya namanya kampilan. Allah SWT juga berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia terhadap cinta kebaikan sungguh sangat berat. Ini karena nggak terlatih. Jadi sedekah, amal soleh butuh latihan. Ini diri kita masing-masing latihan. Kalau enggak berat ini. Sebagaimana yang Allah tunjukkan di sini. Karena memang harta sama anak itu tumbuh bersamaan. Tumbuh apa? Bersamaan. Ya hadirun rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada tubuh manusia itu ada insting. Yang insting ini tumbuh bersamaan, yaitu kalau dalam bahasa Arabnya namanya ghariza, insting. Insting ingin keturunan. Yang kedua, insting pingin memiliki. Nah, itu sudah fitrah itu. Makanya kalau orang nggak sekolah kaya wajar, ya. Sekolah kadang kalah sama orang yang kaya yang nggak sekolah. Karena sekolah itu sebenarnya rezeki sendiri, harta juga rezeki sendiri. Dan orang banyak harta itu insting gitu. Sedangkan ilmu itu rezeki lain yang memang menjaga nilai dari apa yang Allah SWT berikan. Makanya orang nggak bisa mengatakan begini, itu yang nggak tamat SD jadi orang kaya, karyawannya banyak. Dia yang sudah sarjana malah jadi tukang becak. Ini nggak boleh kayak gitu, ya. Dia sudah kaya, sudah pintar, sudah sarjana jadi tukang becak. Dia menikmati pas belajarnya, itu rezekinya. Ya. Kita lanjutkan lagi hadirun azan wa azakumullah. Dan yang demikian ini sudah Allah SWT jelaskan di dalam Al-Quran dari gharizah ini. Ya, ingin mendapatkannya, ingin menyimpannya, ingin menumbuhkannya. Dalam surat Al-Imran ayat 14 Allah SWT mengatakan, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi Allah menjelaskan kehidupan manusia dengan tidak menghilangkan apa yang ada pada manusia itu sendiri. Tetapi setelah itu Allah tunjukkan mana yang lebih baik. Nah, ini dari hikmahnya Allah dan dari kasih sayang Allah SWT. Allah sebutkan dihiasi pada manusia itu cinta pada syahwat. Cinta pada apa? Syahwat. Syahwat itu ya macam-macam. Ya, ada syahwat jabatan, ada syahwat kekuasaan, ada syahwat pingin dipuji, ya, ada syahwat ya lainnya, pengakuan gitu. Ini harus perhatian terhadap perkara ini. Ya. Orang yang syahwatnya pingin dipuji itu bebannya berat. Mungkin pas muda ya followernya sampai ratusan ribu. Ya pas muda gagah-gagahnya, cantik-cantiknya.
Ya, lama-lama followernya menurun. Setelah tambah tua, dia nggak ingin followernya menurun. Akhirnya operasi plastik. Nah, sudah umur 90 tahun operasi plastik 90 tahun loh. Akhirnya karena saking seringnya operasi plastik, wajahnya berubah, gagal operasi. Jadinya seperti monyet. Iya, karena saking seringnya. Nah, ini cinta pada syahwat. Nah, syahwat yang paling kuat, ya, syahwat yang paling kuat adalah apa? Wanita. Ya, wanita. Minan nisa, wanita. Ini, makanya hati-hati sekali terhadap wanita. Ya. Wanita jangan goda laki-laki, laki-laki jangan mudah terpesona dengan wanita. Ini bagaikan api dengan bensin. Ya. Bagaikan api dengan apa? Bensin. Ya. Hati-hati ini. Minan nisa wal banin. Nah, ini juga yang paling disenangi anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Secara umum anak laki-laki. Karena kuat, ya, karena bebas, karena jenjangnya lebih luas. Berikutnya wal qanatiril muqantarati, dan perhiasan. Ya, perhiasan ini. Makanya orang yang di rumah belum ada perhiasannya, walaupun sudah makan, sudah punya rumah semuanya, masih sedih. Mas, rumah sudah ada, motor sudah ada, anak masih ada, tapi kalungku masih liontin, Mas, yang imitasi. Nah, imitasi gimana maksudnya? Ya belilah 5 gram nggak apa-apa. Nah, ini ya. Minadz zahab, dari emas, wal fiddah, dan perak. Ya. Sampai gigi zaman dulu pakai emas. Giginya pakai emas. Padahal orang lihat jijik. Tapi yang kepasangan gigi emas bangga. Ya Allah, Mas konang untul sing deleng ki jijik gitu, tapi yang pakai bangga. Nah, yang pakai apa? Bangga. Ini gigi saya aja emas. Nah, ini Mas. Wal fiddah, dan perak. Kemudian wal khailil musawwamah, dan ya kendaraan ini. Jadi kendaraan ini ternyata bertalian dengan penunggangnya. Nanti di kitabnya Syekh Mukbil disebutkan kalau orang pakai onta itu nampak izza. Ya, izza itu ya wibawa, perkasa begitu, pakai onta gitu. Karena mahal. Makanya orang coba, tamu kita kalau datang pakai sepeda ontel yang bannya mau jetor, sama orang datang pakai ya expander lah. Kalau Pajero kan katanya panas jabat jero, ya. Ini pakai expander lah. Panas. Kalau Pajero panas jabat jero. Expander enggak bisa dibikin-bikin, ya kan. Nah, expander ya kan. Nah, bagus. Itu yang kedatangan tamu tuh rasanya beda. Ya, suruh beli ini, suruh beli itu. Tapi yang pakai sepeda ontel tadi jorna bae lah. Ora usah gawekna wedang, kesuwen kok. Monggo langganan malah repot. Cocok. Ini keadaan manusia ya. Wal khailil musawwamah wal an'am, dan juga binatang ternak. Binatang ternak. Wal harth, dan sawah ladang. Kemudian Allah SWT mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Makanya nanti ada orang ingin mengejar bahagia tapi celaka. Ada orang yang nampaknya mengejar kebinasaan tapi bahagia. Gitu ya. Ini ada ilmunya jadinya nih. Ya, yang gampang kayak ginilah. Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya itu menolak dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anggapannya akan jadi madesu. Madesu itu masa depan suram. Karena kadang mereka sudah kaya, sudah berwibawa, ditolak. Nabi Muhammad sebenarnya sudah kaya raya. Perdagangannya kalau dalam sejarahnya luar biasa lah ya. Dan beliau seorang saudagar yang sangat mahir. Ya, dia sudah
sekian kali melancong ke luar negeri untuk perdagangan sejak muda beliau. Tetapi tatkala beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, tiba-tiba perekonomian beliau jatuh. Kehidupan beliau juga ya tersungkur lah ya. Hubungan masyarakat diputus dan sebagainya. Tapi Nabi yakin kemenangan kekuatan di sini nih. Nah, sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab nggak yakin akan itu. Maka di akhir perjalanan ya kita masih bisa melihat peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Jejaknya Abu Jahal, Abu Lahab kita cari kemana nggak ada, ya kan? Waliyadu billah, tersungkur sudah, tersungkur di dunia dan tersungkur di akhirat sampai detik ini. Bayangkan, Firaun juga sama, membayangkan kalau ikut Musa jatuh miskin, kalau melawan Musa jatuh kaya. Ternyata Firaun jatuh terhina, Nabi Musa terangkat. Nah, ini pelajaran di dunia ini. Jadi dunia ini mirip sekali gambarannya seperti fitnahnya Dajjal, mirip sekali. Nah, makanya pentingnya ilmu agama dan keimanan. Dajjal ngasih air dan semua orang itu apa? Tertarik. Dan orang yang mengikuti Dajjal menjadi kaya. Hakikat air adalah api. Kemudian Dajjal ngasih api dan orang yang mengikuti Dajjal menjadi miskin. Dari hakikat api itu adalah apa? Air. Sehingga orang-orang yang mengikuti Dajjal itu selamat. Orang-orang yang ikut Dajjal binasa. Orang yang mengikuti dunia hancur. Orang yang tidak mengikuti dunia selamat. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa enggak? Apa belum? Belum nggih? Arep takon apa lah bingung. Takon BA angel. Takon tok angel. Tidak semua orang bisa bertanya, ya. Tidak semua orang bisa bertanya. Aku bingung arep takon apa, tak jurna bae. Nah, barang di jurna bae nyong sepranasene di jurna bae. Anu kurang gagah apa kepriwe janjane nggih. Ini orang kelem takon. Sudah ya, kita ceritakan lagi nih. Sekarang antara orang Islam dengan orang kafir. Ya, negara Islam sama negara kafir. Negara kafir sebagaimana yang kita lihat, kaya raya. Kaum musliminnya sebagaimana kita lihat, ya alhamdulillah diberi kenikmatan. Tetapi nih, dari obrolan saya dengan orang Amerika, orang Italia, orang Eropa, orang Prancis, ya ini ngobrol langsung. Jadi waktu saya ngaji di Yaman itu kesempatan bagi saya untuk ngobrol sama mereka, untuk mendapatkan data. Singkat pembahasan, mereka yang kaya raya di negerinya merasa miskin dan mereka sangat ingin tinggal di negeri muslim, di antaranya di Indonesia. Memang euro nilainya tinggi. Ya, saya punya teman namanya Abdul Malik, Eropa. Bapaknya itu gajinya sebulan 100 juta. Sebulan loh. Ya. Sekarang mungkin ya jadi 200 juta. Tapi 100 juta itu dia belum punya rumah. Belum punya apapun. Jadi rumahnya nyewa, listriknya bayar, mobilnya nyewa. Jadi setiap bulannya habis. Saya juga pernah ngobrol dengan Abdurrahman, seorang insinyur. Dia kerja dari pagi sampai petang, duitnya habis. Tapi kalau di negeri muslim, misalnya bawa 100 juta di Indonesia, nah, sebulan habis atau bisa nabung ini Pak Marimin? Bisa nabung. Maaf ini kalau yang Ivan pikir aja jadi nyebar. Kena bojo maning. Ini kalau Ivan loh ya. 100 juta loh Mas Wawan, banyak kan? Banyak lah. Di sana kurang, makanya dia minta saya membelikan tanah di Indonesia. Tapi saya nggak mau karena ya urusan macam-macam lah ya, surat menyurat kan bebui. Kita lanjutkan. Ini kesenangan dunia yaitu anak dan harta. Berikutnya, ya. Wal mal fi haqiqah amrohu laisa mulkan khalisan limalikihi. Ini yang harus kita yakini. Sedangkan harta secara kenyataannya ya itu bukan murni milik empunyanya. Jadi kalau kita punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak dan sebagainya, secara hakikat itu bukan punya kita sebenarnya itu. Memang kita yang mengupayakan, kita yang mencari.
Tapi setelah kita mendapatkannya, itu bukan milik kita. Nah, ini. Wa innama huwa milkulillah, akan tetapi semuanya ini milik Allah. Apa hikmah di balik ini? Hikmah di balik ini sebenarnya kembali manfaatnya buat manusia. Ya, ada kisah lagi, ini nggak usah disebutkan orangnya tapi nyata. Tatkala pintu kamar suaminya harus sholat subuh ternyata nggak keluar untuk sholat subuh, dia jumpai suaminya telah meninggal dunia. Tatkala suaminya telah meninggal dunia, sengaja dia langsung kunci pintunya dan dia tungguin suaminya tersebut. Padahal sudah meninggal dunia sampai seharian. Dan akhirnya orang bingung gimana ini. Akhirnya didobrak. Ternyata suaminya sudah meninggal dunia, istrinya nungguin suaminya yang sangat dia cintai. Jadi cinta sering membelenggu. Maka jangan mau terbelenggu oleh cinta. Belajar berlatih melepaskan cinta ini. Kalau nggak mampu melepaskan cinta, akan menderita karena cinta. Tetapi insya Allah yang hadir di sini kayaknya belum pernah merasakan derita cinta ya. Sudah pernah belum merasakan derita cinta? Sudah. Itu kalau mau tahu tentang pembahasan derita cinta di kitabnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim, derita karena cinta ya. Kita lanjutkan. Jadi itu milik Allah, nyata ya, biar kita selamat, bahagia di dunia wal akhirah. Dan Allah SWT mengatakan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Allah mengatakan dan berikanlah kepada mereka. Allah tidak sebutkan itu harta kamu, tidak. Harta yang kamu dapatkan ini adalah hartanya Allah. Mimma lillah, dari hartanya Allah. Alladzi atakum, yang Allah berikan kepada kalian. Jadi itu semuanya adalah hartanya Allah, bukan harta kita. Jadi Allah memberikan kepada kita itu hanya sebagai ujian, ya. Walaupun kita merasakan nikmat, dikasih harta nikmat. Jadi orang yang baik itu yang berharta atau tidak berharta? Lebih baik yang miskin atau yang kaya? Kaya ya. Nah, kalau kita mengangan-angan jadi orang kaya, boleh apa tidak boleh? Boleh. Di sini ada, di dalam kitabnya ada juga. Ya. Boleh orang kaya, ya, pingin kaya boleh. Dan sebagus-bagus harta itu di tangan siapa? Orang soleh. Rasulullah mengatakan, ya, al-malus saleh fi rajulin saleh. Jadi harta yang baik itu di tangan orang yang soleh. Ya, makanya kita mohon kepada Allah, orang-orang yang soleh berharta. Ya, orang-orang yang soleh apa? Berharta. Dan semoga Allah menahan harta kepada orang-orang yang fajir. Ya. Semoga orang fajir nggak jadi tambah kaya, yang soleh jadi tambah kaya. Kalau orang fajir tambah kaya, kalau zaman dulu buat buang-buang harta, pas 17 Agustusan, ya, lomba sepak bola. Sepak bolanya ternyata bencong. Ya, daripada yang normal-normal buat buang harta, sepak bola gajah. Tapi kalau orang soleh, nah, Masya Allah ya, kalau kita dipertemukan dengan orang soleh yang berharta, nih banyak masjid di daerah Jatijajar itu satu orang yang membiayai. Ada yang 1,2 miliar, ada 4 masjid yang sudah didirikan di situ. Orang Arabnya datang langsung ke situ. Nah ini, ya misalnya nggak seperti itu, misalnya ada orang kaya, ini kok belum jadi bangunannya, gampang lah nanti tak selesaiin sendiri aja. Nah. Sudah? Ya, jadi di situ ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan harta yang Allah beri. Wa yadul maliki yadun wadi'ah, dan orang yang memiliki harta itu hanya titipan. Ini menjadi bahasa kita sudah. Yang Allah titipkan padanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Di dalam surat Al-Hadid ayat 17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan belanjakanlah
Mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dari apa yang Allah kuasakan kepadamu. Jadi harta kita itu adalah harta yang Allah kuasakan kepada kita. Berikutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya harta itu adalah ujian. Anak juga apa? Ujian. Ini kita harus paham nih. Makanya cinta kepada anak harus kontrol. Ya, harus apa? Kontrol. Ya, jadi kadang orang yang nggak kontrol cinta terhadap anak lupa mengajari anak agama. Ya, disuni, dipuji, pokoknya seneng gitu. Tapi lupa memasukkan kalimat thayyibah. Misalnya anak-anak kecil lah, usia di bawah 5 tahun. Ya, kadang juga malah diajak nyanyi, ya kan? Prok ame-ame, ya kan? Nah, ini jangan memasukkan prok ame-ame ini, ya. Nah, ini jangan. Jadi ini adalah apa? Fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu anna amwalakum wa auladakum fitnah. Nih. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Ya. Makanya ya ada pepatah ini. Pepatah yang saya bikin sendiri. Ya. Titip cinta pada anak. Jadi barang siapa yang menitipkan perhatian, pendidikan yang baik, waktu yang berharga bagi kita, ternyata kita relakan untuk anak misalnya, ya terutama yang masih belum balik, nanti anak itu akan membalas kita. Yes. Kalau sudah sepuh, itu biasanya yang paling dibutuhkan itu diajak ngobrol, ditungguin. Ya, kalau dikasih duit mungkin nggak begitu senang. Ya, saya nggak tahu sih kalau dikasih duit senang apa nggak senang. Nah, tapi kalau sudah kesepuan kayaknya nggak senang. Aku orang butuh duit, aku butuh ngobrol. Aku butuh apa? Ngobrol. Saya punya teman, ketua BUMN. Saya juga awalnya heran ya. Pertama ketemu di Jogja, tapi sekarang udah meninggal. Ya, pejabat ya lah, pejabat. Ya gajinya 25 jutaan waktu itulah. Sebulannya, ya mungkin belum banyak ya, tapi bagi kita kan banyak ya kan. Ternyata anaknya itu macam-macam, ada yang di luar negeri lah, dengan kekayaan yang banyak. Pas terakhir saya ngobrol sama dia, gimana kabar anaknya? Dia menjawab, saya nggak punya anak. Masya Allah, padahal kaya raya loh. Masya Allah. Bahkan maaf, gimana keluarganya? Dia bilang saya sudah nggak punya istri. Maksudnya istri yang dulu sudah nggak dianggap istrinya. Udah ganti istrinya yang pakai cadar, ya pakai cadar. Istri yang dulu sudah, wallah alamnya apa sudah di afkir atau masih dipakai nggak tahu. Nah ini nyata. Kenapa? Karena dia sebagai orang tua ini haknya nggak dipenuhin. Orang tua kan butuh lihat anaknya soleh, nungguin, ngajak ngobrol, menyempatkan waktu. Seluruh anaknya sibuk. Anaknya sibuk bekerja, sibuk ini, sibuk itu gitu. Kenapa kok anaknya sibuk? Kalau ditarik ke belakang karena bapaknya juga mau berkorban waktunya untuk anaknya. Jadi terkadang sesibuk apapun kita berikan waktu untuk anak ini. Ini untuk meminimalkan tatkala kita butuh anak, kita sudah tidak perlu minta kepada anak kita sudah datang. Sesibuk apapun dia, tatkala butuh orang tuanya, maka dia datang. Maka di sini Allah SWT sebutkan sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah ujian. Nah, ini. Tentunya di sini bagi mereka yang tidak bisa mengelolanya, tidak bisa menjaganya. Tetapi kalau bisa mengelolanya dan menjaganya, hartanya itu juga jadi surganya, anaknya juga jadi surganya. Ya, di dalam kitab Sahih Adabul Mufrad ya ada orang, Rasulullah mensabdakan ada orang sudah masuk kubur. Tiba-tiba orang itu bertanya kepada Allah SWT, ya Allah,
Aku sudah meninggal, aku tidak bisa berbuat kebaikan. Dengan sebab apa Engkau angkat derajatku ya Allah gitu. Jadi dikubur derajatnya diangkat oleh Allah. Kemudian Allah menjawab dengan sebab istighfar yang dilakukan oleh anakmu. Ini anak menjadikan dia masuk, diangkat derajatnya. Ini anak nih. Padahal di sini dikatakan sebagai apa? Fitnah. Harta juga sebagai apa? Fitnah. Bahkan ada hal lagi yang jarang orang perhatian, ya mungkin perhatian tapi jarang. Tatkala kita sudah mengelola anak kita dengan baik, maka seluruh kebaikan yang dilakukan oleh anak kita, kita mendapatkan pahalanya. Demikian juga tatkala kita menggunakan harta dengan baik, maka seluruh harta kita itu pun menjadi jariah. Nah, sedangkan orang kan paham amal jariah itu kan hanya itu ya. Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa ilmun yuntafa bihi wa waladun salihun yad'ulah. Kebanyakan orang taunya ini. Ya, apabila manusia itu meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus. Ada 3 yang tidak terputus, shadaqah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan. Nah, sebenarnya dari seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak, walaupun orang tuanya tidak ikut beramal, dia telah meninggal dunia, orang tuanya dapat. Dalilnya ya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a thumma yujzahu jazaa'al awfa. Bukankah manusia itu mendapatkan pahala sebatas apa yang dia kerjakan? Kalau dia tidak mengerjakan, ya nggak dapat. Thumma yujzahu jazaa'al awfa. Kemudian akan dibalas dengan balasan yang penuh. Nah, para ulama berdalil dengan ayat ini, anak termasuk amalan orang tua. Itu. Adakah anak yang terlahir ke dunia ini tanpa melalui orang tua? Ya tidak ada. Ada tapi kan nggak dibahas, ya kan? Seperti Isa, kemudian Nabi Adam, Hawa, gitu, nggak dibahas. Tapi umumnya manusia terlahir dari orang tua, ya, dari orang tua sudah. Lah, tatkala anaknya sholat dia dapat pahala, walaupun orang tuanya nggak sholat. Tatkala anaknya haji dapat pahala, ya, walaupun niat hajinya untuk dirinya sendiri, tapi orang tuanya dapat pahala haji. Tatkala anaknya ngajari ngaji, ya, dia pun dapat pahala walaupun dia nggak ngajari ngaji. Makanya sebenarnya kalau orang tua yang cerdas ini ya, orang tua cerdas memang untuk bagaimana anak ini menjadi soleh, menjadi bermutu, orai maneman. Kemarin pas khutbah Jumat di Mekah, syekhnya pidato begini, berbicara tentang fenomena. Jadi fenomena yang terjadi gitu ya, untuk keperluan dirinya pelit, tapi kalau untuk keperluan yang lainnya, ya, misalnya untuk hal-hal tersier, mukammilat, dia nggak pelit. Nah, hal-hal untuk keperluan dirinya ya seperti sedekah gitu loh, seperti didik anak biar soleh, mendampingi anak biar soleh, menemani, ngobrol dan sebagainya. Ini penting, karena kalau ini sudah jalan, sedekahnya sudah jalan, termasuk ya, ini termasuk amal jariah, ngasih makan loh, acara-acara yang untuk orang-orang soleh. Ini jadi amal jariah, ya kan? Ini kan nggak jarang dibahas ya kan? Jadi kalau kita punya duit, misalnya tadi ada disuguhkan, terus dimakan oleh orang soleh. Nah, orang soleh ini kan jadinya apa? Daging. Daging itu jadinya tumbuh, jadi energi untuk beribadah. Dia ikut ngasih makan, ya jadi amal jariah dia. Nah, ini anak juga sama. Ya, anak sama. Jadi dia akan mendapatkan pahala dari amal solehnya. Lah, anak termasuk amal soleh dia. Gitu. Makanya ada orang bertanya, apakah boleh mengurbankan, ya, melakukan kurban untuk orang tuanya yang telah meninggal? Ada yang menjawab syirik. Ini jelas jawabannya salah. Ada yang menjawab boleh,
secara mutlak. Ini juga kurang tepat, ya. Yang benar bagaimana? Kalau dari sisi bolehnya boleh. Cuman misalnya tidak diniatkan kurban untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia dan kita berkurban untuk kita dan keluarga kita, ya, maka orang tua kita sudah dapat, ya, orang tua kita sudah apa? Dapat. Jadi punya satu anak yang soleh. Aduh, masya Allah, dihitung-hitung batine nggak ketulungan. Cuman biasanya orang tua, ya, orang tua ini umumnya nih, kalau di sini insya Allah nggak ada. Kalau di sini insya Allah tidak ada. Sing nomor siji wis dadi dokter, sing nomor loro wis dadi kepala bagian, sing nomor telu wis dadi komandan, terus sing nomor 5 ki sing paling ora dadi. Ya, sekolah jere kepengine ngaji, kon kerja jerene anake dan gue jan mumeti ye bocah. Nah, ini kalau orang tua yang fakih, ini harta saya ini. Ya, dan terbukti nih. Jadi ada orang tua, kisah-kisah yang saya sampaikan itu semuanya nyata. Jadi anaknya itu yang belajar ilmu agama akhirnya nggak diaku anak. Karena nggak diaku anak, dia kabur. Ternyata tatkala si orang tua ini sakit, yang dipanggil ini yang tadi yang nggak diaku anak itu, ya kan? Coba ya, misalnya tadi ada yang jadi dokter, ada insinyur, jadi ini dan itu, 5 anak, semuanya sukses. Yang satu dianggap gagal karena mondok, marahi ngaji, ya, mobilnya ya elek lah, santrinya ya umbelen misalnya, ya, gamise ya wis meh mbrebet lah, wis alah wis ora petah lah, memeti kayak wis ora profesional kayak. Nah, ora dadi kayak. Tapi begitu orang tuanya sakit, sing dadi kepala ini dan itu, ke, aduh ke, ora bisa, kabeh ora bisa. Akhirnya mesti ini sing nang pondokon Bali gitu. Jadi kendala yang paling banyak dijumpai tatkala kita ngurusi pesantren, yang di pesantren itu kalau ada keperluan itu yang paling pertama dipanggil orang tua. Masya Allah. Harusnya yang paling dipanggil yang oleh orang tua tatkala butuh ini yang jangan di pesantren. Kamu yang kuliah di Fakultas Kedokteran, sedang S3, pulang kamu. Saya sudah lama nggak pijitin jempol saya. Wah bapak, ini saya sedang, nggak peduli. Kamu di DO nggak apa-apa, saya nggak butuh dokter kamu. Yang saya butuhkan kamu mijitin jempol saya. Nanti bapak nggak bisa sekarang. Lah itu yang di pondok gimana ya bapak? Yang di pondok biarin, nanti mau tak kasih duit lagi dia, biar tambah tekun. Tapi yang dipilih yang di pondok itu. Kenapa yang di pondok? Karena dia kemadesu. Suruh rumahnya, aduh masya Allah. Nasib anak pondok ini. Iya, lo kok bisa ngomong kayak gitu? Saya ngalamin, saya sendiri ngalamin gitu, masya Allah, gitu masya Allah, ngalamin. Ya Allah, karena kita dulu angkatan baru ya, angkatan pertama. Jadi kalau di zaman kita yang nakal masuk pondok, yang pinter, ya pantes kok jadi panglima, gitu dari Kapolres, ya Allah. Begitu sing nakal pondok nape? Jadi sinang pondok sing nakal sing bodoh. Ya Allah ya Rabbi, sing umbelen ya. Sebenarnya prihatin loh. Dunia agama kadang prihatin. Kita mau menjerit gitu loh. Masya Allah gitu ya. Nah, ini moga-moga dunia pondok itu menjadi dunia yang wibawa gitu ya. Semoga Allah tolong. Memang yang nyontoin baru Saudi gitu. Saudi nyontonin ya kan. Santri kan mentereng kalau di Saudi. Jubahnya mentereng, apa-apanya mentereng. Coba lihat santri-santri yang kuliah di Saudi itu kan gagah-gagah itu. Ya, memang nggak boleh sombong ya, tapi biasanya banyak duit, mandan sombong-sombong kadang muncul gitu. Karena duitnya ada. Kita lanjutkan lagi ya, Allah SWT berfirman, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan sungguh-sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan hari ini. Nah, jadi ada yang tidak ditanya oleh Allah SWT, ya, dari kenikmatan apa itu? Ya,
rumah, ya. Ya. Jadi ada dua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu juhur. Juhur itu artinya lubang binatang. Tapi maksudnya di sini adalah rumah yang melindungi dirinya minal har wal qar, dari dingin dan panas. Jadi rumah yang sangat sederhana itu gak akan ditanya oleh Allah dari kenikmatan itu. Kemudian juga makan yang menjadikan kita itu bertahan hidup. Tapi selain itu ditanya itu. Masya Allah, HP kita nanti akan ditanya ini. HP kita Android loh, ditanya itu. Ya, rumah kita akan ditanya itu. Masya Allah, rumah kita akan ditanya. Ya. Rumah kita semuanya akan ditanya. Bahkan makan kita saat ini nanti akan ditanya oleh Allah. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Sungguh-sungguh kalian akan ditanya kenikmatan yang kalian rasakan hari ini. Dari sisi mana kita ambil kisah ini? Dari sisi apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah kelaparan. Karena saking laparnya, akhirnya Rasulullah keluar rumah. Biasa kalau orang lapar, otomatis kalau bahasa Jawanya itu gleseh, ya. Sudah pernah dengar kata gleseh? Ya, gleseh, ya. Nyari sesuatu yang tersimpan di mana itu gleseh. Gitu. Nyari yang sulit itu namanya gleseh, mbok menawa gitu. Mbok menawa. Kalau zaman kita kecil ngolet uncung. Nah, uncung itu sisa pohon ketela rambat yang ada di ladang, kita cabut, ternyata ada ketela rambatnya itu sebesar jari kelingking, terus kita makan, itu yang namanya uncung. Nah, itu namanya apa? Uncung. Nah, ini ibu-ibu sudah lupa ya masalah uncung ya. Nah, kebanyakan hamburger mungkin ya. Nah, hamburger, kebab gitu ya, shopping ini ya, masya Allah, uncung sudah lupa ini. Ya, sudah. Waktu itu Rasulullah SAW keluar karena lapar, kleseh. Ternyata para sahabat juga keluar, sama karena lapar. Akhirnya waktu itu ketemu sama sahabat sedang makan balagh. Balagh itu artinya kurma yang belum tua, namanya balagh. Makan, beliau makan. Ya. Kemudian setelah makan kenyang, Rasulullah akhirnya mengatakan begini, tadi kita diuji dengan kelaparan, sekarang kita diuji dengan kenyang. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Ya, sungguh-sungguh kalian akan ditanya pada hari ini tentang kenikmatan yang ada. Ya hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada ya penjelasan ya, dari Syekh Mukbil ini. Ya, moga-moga waktunya adalah ya sedikit tetapi semoga bisa bermanfaat. Beliau membahas nih dalam kitab beliau kasih judul begini, fi i'dha'il mali fitnah wa fi imsakihi fitnah. Ini sifat harta. Kita mengeluarkan harta fitnah, ya kan? Menahannya juga apa? Fitnah. Jadi jangan dikira orang yang punya harta tidak terfitnah dengan hartanya. Kadang bingung. Wis disimpen nang lemari kewenangan. Dicelengi nang bumbung malah dimangan rayap, ya kan? Nang bang jere ora uli, nggo tuku kalong. Orang nggo tuku tetap orang menikmati dunia. Jadi ada kesalahan orang itu tidak menikmati dunia karena bakhil. Dia kaya tapi dia susah. Nah, berarti dia terfitnah dengan harta, dia menahan hartanya. Nah, ini. Di sini ya diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, yuhadditsu an rajuli min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, beliau menyampaikan satu hadis dari seseorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini berkata,
kana bil Kufah amirun. Dulu dia berada di Kufah sebagai khalifah, sebagai amir. Qala, kemudian dia berkata, fa khatiba yauman, kemudian dia berkhutbah pada satu hari. Dengan khutbahnya, inna fi i'ta'i hadzal mal fitnah. Sesungguhnya mengeluarkan harta ini adalah apa? Fitnah. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an, walam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Jangan terlalu bakhil, tapi jangan terlalu apa? Loman. Walaupun terhadap istri nggak boleh bakhil, tapi juga nggak boleh terlalu loman. Terhadap anak juga sama anak loh. Terhadap diri kita juga nggak boleh bakhil. Terhadap diri kita sendiri nggak boleh bakhil. Jadi kalau kita memang butuh, beli aja, nggak apa-apa. Nanti habis, ya tawakal kepada Allah. Gitu. Nggak apa-apa. Memang harus dilatih seperti itu. Ya, karena apa? Kalau ditahan menjadi petaka. Kalau dikeluarkan secara boros menimbulkan banyak mudarat. Ya, ada yang macam-macam. Ya. Maka di dalam khutbahnya tadi, sesungguhnya di dalam mengeluarkan harta ini fitnah. Wa fi imsakihi fitnah. Ditahan juga fitnah. Wa dzalika qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkhutbah menjelaskan masalah itu. Ya, makanya kalau antum paham masalah seperti ini di dunia ini, maaf ya, banyak yang keblinger. Banyak yang apa? Keblinger. Dan yang paling keblinger terhadap dunia yang siapa ya kira-kira ya? Orang beriman atau orang kafir ya? Orang kafir ya Mas Wan. Kita kasih contoh dulu ya Mas Wan sebelum kita jawab bersama ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan. Atharun ajibah fis sadaqah. Dampak yang demikian sangat menakjubkan dalam masalah sedekah. Orang ingin masuk surga, sedekah. Orang ingin kaya, sedekah. Orang ingin terbebas dari cengkeraman musuh, sedekah. Pingin kankernya sembuh, sedekah. Pingin, maaf ini bahasa Jawa Timur, ingin krowak jeronya sembuh, sedekah. Pingin masuk surga, sedekah. Pingin terlindungi dari api neraka, sedekah. Kepingin menjadi orang yang dicintai, sedekah. Pingin musuh takluk, sedekah. Itu sedekah ini. Dalilnya semuanya ada. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan atharun ajibah fi sedekah, pengaruh yang menakjubkan pada sedekah. Ternyata ini bukan berdampak pada hanya orang beriman saja. Bahkan orang kafir, orang fajir tatkala sedekah dampaknya menakjubkan. Nah, dampaknya apa? Menakjubkan. Misalnya ana wong kafir, di wong Islam sing butuh bangun masjid, tegawekna kabeh. Di sing kepengin gawe pondok, tegawekna kabeh. Sing kepengin duwe jubah, kene tegawekna kabeh. Kafir. Padahal kafir. Setelah itu, orang kafir ini dimusuhi sama orang kafir yang lain. Kafir musuh orang kafir. Sekarang orang beriman itu tadi yang dibantu oleh orang kafir condong kepada orang kafir yang bantu atau orang kafir yang tidak membantu. Aku kafir loh, ini kayak bantu. Alah ora apa-apa lah. Kafir-kafir kowe loman. Nah, daripada kasih beriman bakhil. Kadang malah lebih cinta kepada orang kafir yang loman daripada orang yang beriman bakhil nih. Wis sholat, wis puasa, wis ngaji, bakhil lah. Go ngapa berubah wis mumet. Kae sing ora tau sholat, kae sing ora tau ngaji. Ke padasane kang kae, ke masjide kang kae, ke pondoke kang kae. Lah kowe menakjubkan ini sedekah. Ini ya Masya Allah. Ya, berarti yang paling tertipu dengan harta itu orang kafir atau orang beriman? Yang lalai, betul, Masya Allah. Bisa jadi orang kafir lalai, ya, tertipu. Orang beriman lalai juga tertipu.
Cuman kalau jadi orang beriman, tatkala dia bersedekah, masya Allah, dunia akhirat. Orang kafir tatkala bersedekah nggak dapat akhirat. Makanya dulu ada yang konsultasi sama Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ya Rasulullah gitu. Sesungguhnya karib kerabatku menyambung tali silaturahmi dan mereka adalah orang yang dermawan. Apakah ini bermanfaat besok di akhirat? Dijawab oleh Rasulullah, ya kalau dia memang beriman pada hari akhir. Nah ini orang kafir nggak dapat akhirat, tapi dunianya dapat kok. Makanya ini sudah agak berlalu, tapi masih ada sisa-sisa sedikit ya. Tatkala Rusia nyaplok Ukraina, kaum muslimin condong ke Rusia atau ke Amerika? Ke Rusia, karena Rusia berusaha baik sama kaum muslimin. Padahal Rusia juga ateis. Cuman Rusia menampakkan baik sama kaum muslimin. Kaum muslimin yang ada di mana itu di sekitar negara Rusia kayak Chechnya itu muslim, tapi merdekanya dari Rusia. Dia punya presiden tapi juga punya presiden lain. Gitu. Ini Rusia yang menerapkan kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin, padahal dia tidak beriman. Coba. Lah bagaimana kalau kita beriman bersedekah? Maka kita mohon, kita misalnya ada ini ya, semoga jadi misalnya lantai 2-nya ini, yang lainnya juga jadi ya. Nah, dan ini diusung bersama. Al-hadirun azani wa azakumullah. Selanjutnya sedikit ya. Syekh Mukbil juga menjelaskan al-malu yatafakharu bihi ahlud dunya la ahlud din. Ini. Jadi ternyata di sini ada sudut pandang yang berbeda terhadap harta disebabkan keimanan kepada Allah. Jadi yang perubahan sudut pandang karena apa? Iman. Di sini disebutkan dunia itu adalah sesuatu yang dibanggakan oleh orang-orang yang memang menjadi ahli dunia, bukan menjadi ahli agama. Jadi orang ahli agama tatkala memiliki dunia dia biasa-biasa aja, nggak bangga, nggak apa gitu ya. Tapi kalau ahli dunia terus-menerus dia memang mengupdate orang terkaya di dunia, nomor 1, nomor 2, nomor 3 disebutin. Orang terkaya di Indonesia sebutkan. Orang terkaya di kampung ini. Nah, mesti sudah pernah ada obrolan siapa orang yang paling kaya. Tetapi orang beriman enggak, biasa. Dan ini memang harus berlatih begitu. Ya, berlatih begitu. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, inna ashaba ali dunya alladhi yadhhabuna ilaihil mal. Sesungguhnya para ahli dunia adalah orang-orang yang dia semangat karena harta. Jadi karena harta dia itu menjadi apa? Semangat. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya demikianlah sifat daripada harta. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengangan-angankan untuk kaya. Mengangan-angan untuk kaya boleh. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam hadis Urwah an abihi an Aisyah. Dari Urwah dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mengatakan, idza tamanna ahadukum, apabila kalian mengangan-angan, apabila salah seorang di antara kalian mengangan-angan, falyastakthir, maka dia mengangan-angan banyaknya harta. Jadi diangan-angan. Nah, jadi jangan sedikit cukup. Ya. Jadi orang ya kadang berpikir sedikit aja cukup. Ya. Jangan begitu. Ya kalau lebih banyak lagi kan bisa untuk yang lainnya. Maka hendaknya dia mengangan-angan banyak. Fa innama yus'alu rabbah azza wa jalla. Karena sesungguhnya tatkala orang mengangan-angan hartanya itu banyak, maka dia akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini waktunya sudah hampir habis. Nah, jadi kita agak sedikit diringkas.
Jadi sekarang di dunia ini ada dua orang yang menempati kedudukan paling utama. Ya. Yang pertama orang yang berilmu mengajarkan ilmunya, kemudian kedua orang yang berharta yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nah, tetapi memang ada orang yang dua-duanya ada di dalam dirinya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnatain rajulun atahullahu ilman, ya, rajulun atahullahu malan fasalatahu fi halakati fil haq wa rajulu atahullahu ilman wa huwa yu'allimuha wa yaqdi biha. Rasulullah SAW mengatakan kita tidak boleh iri kecuali pada dua golongan. Yang pertama berharta, kemudian membelanjakan hartanya di jalan Allah. Yang kedua orang berilmu yang mengajari manusia dan memutuskan perkara dengan ilmunya. Ini dua tokoh dunia yang masya Allah, ya, sehingga kita boleh iri padanya. Dan ternyata ada yang melakukan dua-duanya. Ya, Rasulullah jelas, ya, Abu Bakar jelas. Makanya di sana ada bab bolehnya kita membelanjakan seluruh harta kita apabila kita memiliki kekuatan iman. Kalau enggak boleh. Ya. Dan syaratnya tatkala kita masih bisa mencari harta itu. Ya. Dan Abu Bakar telah melakukan ini semua di seluruh hartanya. Tetapi memang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memang orang yang diberi kemudahan oleh Allah, ya, dalam mencari harta. Jadi pada usia 18 tahun beliau sudah melancong perdagangan ke 18 negara. Pada usia 18 tahun. Kita sekarang usianya berapa? Nah, sudah berapa negara yang kita melancong padanya? Satu, ya. Madinah juga Mekah. Madinah nggih. Mekah. Itu pun untuk umroh atau untuk haji, ya. Bukan untuk dagang kan? Bukan. Nah, ini untuk dagang ini. Ya. Utsman juga demikian. Utsman juga demikian. Hartanya sangat banyak. Bahkan Nabi Sulaiman juga demikian. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Ibrahim dengan berkurban 1000 onta. Ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya rezeki itu akan Allah taklukkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebenarnya, makanya orang beriman kalau cari rezeki nggak boleh ngoyo. Nggak boleh apa? Ngoyo. Ngoyo maksudnya kalau sudah ada zuhur ya udah istirahat. Gitu. Kalau mau mulai lagi nanti setelah sholat asar ada berhenti. Kalau ada duit ya sodakokan. Gitu. Nggak usah iman dah sodakokan. Sedangkan buat siapa ya? Bisa buat anak, buat istri, buat diri kita, atau untuk dakwah, atau untuk apa gitu. Nggak usah iman-iman. Nanti kan dikasih lagi gitu. Karena rezeki kita itu memang sudah dicatat. Sehingga Rasulullah SAW cuma mengatakan fa'ajmilut thalab, yang kamu butuhkan hanya memperbaiki di dalam masalah mencari. Maksudnya jangan kederen. Jangan apa? Kederen. Jadi ya, berapa banyak orang menderita bukan karena tidak bersemangat terhadap dunia, tapi karena terlalu bersemangat. Orang yang bahagia bukannya dia tidak butuh dunia, tetapi dia mengukur seberapa butuh dia di dalam perkara dunia yang menyelamatkan akhiratnya. Ya, ini ada seorang sahabat. Sahabat ini ya hidupnya susah, miskin. Ya, susah dan miskin. Biasanya yang susah adalah orang yang miskin. Umumnya yang susah itu yang miskin. Kenapa dikatakan kaya? Ya, kaya itu kan artinya tidak butuh gitu ya. Tidak butuh maksudnya kebutuhan yang menjerat dia, yang mengejar dia, yang mengekang dia, itu dia lewati. Jadi kebutuhannya bebas. Ya. Nah, ini disebut kaya. Ya, misalnya mau apapun bisa lah ya, mau haji, mau umroh, mau bangun pondok, mau bikin macam-macam bisa. Itu kaya. Lah ini miskin, susah dia. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat yang pertama, takwa. Maksudnya takwa biasa, kalau orang miskin, orang susah, ujian ketakwaan itu besar. Makanya Rasulullah mengajarkan doa,
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekufuran, kefakiran dan siksa kubur. Jadi kefakiran itu kata Ali bin Abi Thalib, kadzal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Nah, jadi diajarkan Rasulullah suruh takwa. Ya, karena kalau nggak takwa berat ya godaannya. Datang bank harian, ya kan? Kalau nggak kuat imannya, wis repaklah daripada Muhammad terus bank harian, motornya 3D, ya kan? Terus sertifikat umai apa? Gue jaminan, kayak sertifikat umai nanti lagi sekolah. Itu tambah susah. Pokoknya bertahan di situ, takwa. Atau merdukun, atau pesugihan, atau pakai jimat, atau jambret dan seterusnya. Jadi takwa, ya. Jadi menguatkan ketakwaan. Nah, ini kadang orang lepas kontrol. Kalau lagi susah, silaturahminya ke BRI. Nah, jangan mau ya. Ayo BRI loh, kur gitu. Kur orang. Akan donga nih. Donga terus. Takwa. Yang kedua, sabar. Ya kan yang namanya kucuran rezeki dari Allah kan waktunya Allah yang tentukan. Sabar. Akan datang yang kita harapkan pada waktunya. Nah, dulu ada istilah bahagia pada apa? Waktunya. Ternyata itu dari Matius ya. Dan dari awal saya sudah bantah. Karena manusia itu bahagia sebelum waktunya. Nah, kita itu kenapa Pak Marimin? Bahagia sebelum waktunya. Urung bojo wis bahagia, bar bojo bahagia, ya kan? Urung sedekah bahagia, bar sedekah tambah bahagia. Coba aja kalau nggak percaya, ya coba nanti pada sedekah, dicoba aja. Ustadznya nggak sedekah, insya Allah sedekah di tempat lain. Karena saya kadang tempatnya kan luas, tapi saya tetap melatih sedekah. Karena dengan sedekah itu melepaskan berbagai macam penyakit batin, semuanya penyakit yang banyak sekali. Sudah, yang kedua sabar. Yang ketiga, berarti ini amalan jadi orang kaya ini yang diajarkan Rasulullah. Memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Sudah mengamalkan ini? Belum. Ya kan? Sudah paham masalah ini? Belum. Karena belum inilah ya mungkin kekayaan kita masih ditunda. Ya, ngamalkan ini ya. Masya Allah. Dan ini harus yakin. Harus yakin seyakinnya karena Rasulullah SAW yang mengatakannya. Harus yakin, nggak boleh ragu. Dan ada hal yang berbahaya bagi manusia. Apa itu? Suudzon kepada siapa? Kepada Allah. Ini yang contoh kecil aja. Nah, contoh kecil ya. Nah, ini kecil biasa dari masyarakat. Saya pernah nanya kepada orang yang datang ke rumah saya, Pak, ayo umroh. Sebelum pandemi jauh, sebelum pandemi. Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa umroh? Dan seterusnya. Sekarang kita tanya, niat itu bayar atau nggak bayar? Doa bayar atau tidak bayar? Itu. Ya karena kamu suudzon pada Allah, keyakinan kamu cetek, kemudian kamu juga nggak paham la haula wala quwata illa billah, maka amalanmu juga kecil. Amalanmu kecil. Kalau kita banding-bandingkan negeri Saudi dengan negeri kita, ya kaya kita. Maka yang kaya bukan Saudi, ya kita yang datang ke sana. Loh, tapi kan doanya mereka kaya, ya karena doa-doa mereka. Doa-doa mereka. Jadi kita punya teman saksi mata masih hidup tatkala negeri Saudi masih miskin. Makanya tatkala negeri Saudi menjadi awal kaya, banyak pemerkosaan. Nah ini. Loh kok banyak perkosaan? Nah, yang diperkosa ya para TKW itu yang jadi kerja di sana. Karena awalnya mereka masih badui-badui kayak gitu. Dan mereka menganggap yang namanya kayak gitu sebagai budak. Yang namanya budak kan halal diperkosa gitu. Tapi mereka lama-lama pintar dan sebagainya. Dari mana mereka kaya? Ya doa, kemudian ditemukannya minyak. Makanya Saudi menjadi negeri petrodolar. Yang kedua, dengan banyaknya orang ke sana menjadi kaya raya. Padahal aslinya alamnya sebagaimana kita lihat. Dan negeri kita ini
Bisa jadi merasa ini dan itu ya karena kefahaman tentang agamanya ini butuh dibangun lagi. Ya, di antaranya tadi apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi kita cari duit, mampu, sebenarnya ini pertolongan dari Allah. Datang rezeki yang seperti hujan deras itu juga dari Allah. Datang rezeki seperti banjir bandang itu datang dari Allah, bukan dari kekuatan kita. Maka kalau menyandarkan kekuatan kita, kita akan berkata segala sesuatu sebagaimana yang dikatakan oleh orang. Dan Allah sudah tunjukkan keajaiban-keajaiban kepada hambanya yang yakin kepada Allah. Syaratnya apa? Yakin. Makanya ada prinsip la dhayya'anallah. Ya. Tapi maaf ini ya, ada meme ya, karikatur. Yang penting yakin. Ini pelecehan ini. Jadi yang penting yakin. Ada yang mancing, di situ ada ikannya. Ada yang mancing, ada ikannya, ya kan? Terus ada yang mancing di jalan, nggak ada airnya, nggak ada ikannya, ditulisi yang penting ya yakin. Ini pelecehan ini. Maksudnya yakin di sini kepada Allah. Ada rezeki ini memang gaib, kapan datang dan waktunya nggak tahu, tapi yakin Allah tidak akan menyanyiakan, pasti terjadi. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu itu kan disuruh tinggal di satu tempat yang tandus, nggak ada orangnya, nggak ada apa-apanya. Cuma Nabi Ibrahim yakin apa yang ditunjukkan Allah itu baik. Dan tak menyangka kemudian ada sumur Zam-Zam, mungkin itu sebagai sebab kemudian rezekinya Nabiullah Ibrahim berlimpah sampai di kemudian hari, sampai berkembang dengan 1000 onta, bayangkan. Ya kan? Ya karena orang kan datang, tanahnya subur, ada airnya terus begitu. Dan yang memiliki Nabiullah Ibrahim begitu. Nah, ini akhirnya bukan rezeki, demikianlah. Jadi kalau pingin rezekinya lancar, la haula wala quwata illa billah. Lah kalau sudah rezekinya lancar, apa yang harus kita lakukan? Belanjakan. Kalau nggak dibelanjakan jadi penyakit. Lah kok mungkin duit 2 juta, nggak sedekah 1 juta, ya dari 1 juta. Ah ya kan? Aja nanti kan weruh ibune nggih, kok nang ibune dijaluk nggih. Oleh nyimpen hati-hati nggih. Nang ngisor bantal kewenangan, nang ngisor klambi kewenangan. Pokoknya jangan tekan kemenangan ya. Sukna dompet nanti kan dompetnya mutung-mutung ya. Masya Allah, bapak ke. Ramane, kalau bojone pelit. Sudah. Pernah satu ketika Rasulullah SAW ditanya, ini hadisnya Abu Hurairah. Ya Rasulullah, ayu sodakotin afdol. Wahai Rasulullah, sodakoh apa yang paling utama? Kira-kira sodakoh yang paling utama itu apa? Kira-kira ini apa ini? Ini ada orang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sodakoh apa yang paling utama? Bingung gitu ya, kadang harus jawab apa gitu. Suaminya, istrinya, atau sodakoh onta, atau sodakoh mobil, atau sodakoh emas, atau sodakoh apa ini ya? Kayu. Rasulullah menjawab, ya, anta sodakoh wa anta sahihun. Engkau bersodakoh tatkala kamu masih dalam keadaan sehat. Nah, walaupun mungkin sudah tidak muda lagi, tapi alhamdulillah dalam keadaan apa? Sehat. Dalam keadaan sehat. Mas Wawan sehat ya Mas Wawan? Alhamdulillah. Mas Wawan muda dan sehat ya Mas Wawan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Rasulullah mengatakan anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan syahih. Syahih itu eman-eman. Wong arep tuku karangan, arep ganti mobil, arep nggo magang misalnya, magang apa lah. Nah, ini arep nggo mantu barangkali ya Allah. Arep gawe nang omah, arep nukokna mobil. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Ya, tambahi lagi kata Rasulullah. Ya. Ya. Takhsyal faqra. Khawatir kalau nanti disodakon jadi miskin. Ini. Lah kok ya kalau gitu. Berikutnya lagi tambah lagi wa ta'ammal ghina, dan aku rung tau nyicipi sugih. Gar ngosodakon kok ya ora sugih-sugih.
kae sing ora tau sedekah sugih, kae sing sedekah bae miskin. Ketahuilah, dengan sedekah itu tidak menjadikan miskin, dan tidak bersedekah tidak menjadikan kaya. Adapun yang tidak bersedekah nampak kaya itu hanya nampak saja menurut pandangan manusia. Yang bersedekah misalnya ada sebagiannya miskin, hanya nampak miskin saja, tapi jiwa mereka kaya. Begitu. Tapi banyak orang yang bersedekah kaya. Ya, banyak itu. Orang kaya bersedekah. Banyak pula orang miskin bakhil. Bakhil, ya Allah. Jadi tidak semua orang miskin ini, ya Allah, patut dikasihani. Ternyata miskin bakhil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, yang namanya orang miskin itu bukan orang yang meminta sesuap dari sesuap nasi kepada manusia, bukan, tetapi orang yang menahan diri dari, ya, dari meminta-minta kepada manusia. Miskin di sini orang yang butuh dikasihani. Jadi banyak orang miskin dalam arti tidak punya harta tetapi bakhil. Ini nggak perlu dikasihani sebenarnya. Ini berbahaya. Jadi miskin bisa bakhil, kaya juga bisa dermawan. Kaya juga bisa bakhil, miskin juga bisa dermawan. Jadi bisa. Jadi dermawan bakhil nggak pandang bulu, nggak pandang bulu. Wah itu sugih ya dermawan. Oh miskin banyak yang lebih bakhil loh. Lebih bakhil, lebih serakah. Coba irigasi nggak gawe warung. Biasanya orang kaya atau orang miskin? Irigasi loh, di pasar itu ada irigasinya, dibikin lapak-lapak. Miskin atau kaya? Miskin. Ada toko, di ember toko punya orang jualan di situ tanpa izin. Miskin apa kaya? Miskin itu. Jualan di ember toko orang itu. Orang miskin kadang dolimnya banyak juga. Jadi jangan mentang-mentang miskin ndak dolim. Banyak dolimnya juga. Jangan mentang-mentang kaya ngingu tuyul. Wah, ngingu tuyul kok. Nah, nggak boleh kayak gitu. Makanya di sini, ya, taksyal faqra wa ta'ammal ghina, takut miskin dan pingin kaya. Lah dalam posisi itu kemudian bersedekah paling utama. Masya Allah, paling utama. Masih muda, sehat, pingin kaya, takut miskin, udah ini sedekah yang paling utama. Dan Rasulullah mengatakan wala tumhil, jangan ditunda. Hatta idza balagatil khulqum, sampai nanti tatkala nyawa sudah sampai kerongkongan, ini yang sadar. Li fulan kadza, oh ini jatah fulan. Wa li fulan kadza, ini jatahnya si fulan. Faqad kanat li fulan. Memang itu jatahnya si fulan. Dalam artian dia kalau pertahankan pun hartanya tidak bisa dia bawa, tidak menyelamatkan dirinya. Jadi ilmu sedekah ini sebenarnya lebih banyak kepada ilmu bagaimana orang menjadi makmur. Nah, makanya di sana ada ilmu, ya mungkin ini baru didengar, namanya ilmu bakhil. Namanya apa? Ilmu bakhil. Ilmu bakhil itu dalam bahasa Arabnya itu dikenal dengan ilmu iktisadi. Ya, kalau bahasa Indonesianya ilmu ekonomi, mengambil keuntungan sebesar-besarnya, modal sekecil-kecilnya. Itu ada hukum gosen 1, gosen 2, hukum ini yang pelajaran ekonomi, ya kan? Itu nggak mutlak, itu ilmu bakhil itu. Jelimet banget menghitung waktunya dan sebagainya. Mengantaikan perusahaan besar, musolanya kecil, arep sholat, awas gak sholat paling ketok, nah gitu. Banyak sekali, jadi dibakilkan. Padahal manusia kalau tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah, pasti hartanya dibelanjakan di jalan syaitan. Buat zina, buat ini, buat itu dan sebagainya. Kalau buat zina ratusan juta enteng. Begitu untuk jalan Allah pusing. Waliyadzubillah. Pasti dibelanjakan, pasti, mau gak mau katanya pasti dibelanjakan. Lah inilah, ya, perkara yang Allah ingin memberikan kepada kita dengan lebih baik. Hartanya membuat bahagia, anaknya membuat bahagia,
waktu yang Allah berikan kepada kita membuat bahagia, ngajinya juga membuat bahagia, amal solehnya juga membuat bahagia. Yang nggak membuat bahagia siapa? Pertama, syaitan dari kalangan apa? Jin. Ya. Inna syaitan ya'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan itu menjadikan engkau menjadi fakir. Jadi yang menyebabkan fakir itu syaitan. Kemudian hawa nafsu. Ya, hawa nafsu tadi jiwa kita. Kemudian juga biasa ya orang lain, pembisik. Nah, ini makanya di sini membutuhkan tawakal. Tawakal, dan kita sebagaimana yang sudah kita pelajari sedikit, ya semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, yang berlimpah, ya, yang barakah, dan dengan harta itu bermanfaat bagi kita dan juga kaum muslimin. Dan semoga rezeki kita ini bisa juga sebagai perahu bagi kita untuk menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga manfaat, ya. Subhanakallahumma bihamdika. Oke, kita tutup dulu aja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.